Selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan dan jalan kerja kelompok kami. Yang pertama ada Mas Rehan Keberapa. Yang kedua ada saya Kesuti Bidin. Yang ketiga ada Hasan. Yang keempat Rasel. Yang kelima ya dan yang terakhir ada Ismail. Oke, kita mengambil jurnal yang berjudul analisis pengujian produk UMKM. Ini yang disusun oleh Gabriela Bina Bayu sama Christopher Suri. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Oke, jadi latar belakang dari yang sudah saya mengambil yaitu sektor usaha di Indonesia mulai dari usaha yang berskala besar hingga kecil mulai terlihat perkembangannya. Salah satunya ada jenis UMKM yang menciptakan sebuah keluaran yang ramah terhadap lingkungan dengan memanfaatkan kain perca. Kain perca ini adalah limbah padat anorganik yang tidak dapat terolah sehingga dengan melakukan pengelolaan kain perca menjadi salah satu solusi untuk mengatasi penumpukan sampah kain. Sayangnya kain perca cukup sulit ditemukan. Hal ini menjadi tantangan bagi UMKM dalam pemanfaatan teknologi guna memasarkan produksinya secara lebih luas. Selanjutnya dari e-commerce adalah serangkaian teknologi informasi dinamis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen maupun komunitas melalui transaksi elektronik. Keuntungan yaitu memberikan kemudahan proses produksi, memperluas pemasaran ke pasar. Yang ketiga ada Scrum Method. Yang pertama diawali oleh identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, perencanaan sistem, penguji sistem, dan kesimpulan dasar. Nah, di perencanaan sistem ini ada yang pertama produk backlog, sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospective. Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi masalah. Tahapan ini dilakukan proses identifikasi masalah yang berhubungan dengan pelaku UMKM, utamanya pada penjualan kain perca. Tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan melaksanakan wawancara ataupun mencari informasi melalui jurnal atau buku. Data yang dikumpulkan merupakan data-data pendukung dalam melakukan perancangan dan pengujian sistem yang baik dan benar. Metode perancangan sistem pada penelitian ini ialah metode Scrum. Metode Scrum memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya. 1. Tahapan Scrum diawali dengan adanya produk backlog. Pada prinsipnya, produk backlog berisikan backlog item yang bersumber pada requirement dari hasil pengumpulan data serta memiliki sifat yang dinamis. Tahapan selanjutnya yaitu sprint planning. Fungsi dari sprint planning yaitu merencanakan pekerjaan pada produk backlog yang berisikan estimasi waktu pekerjaan fitur pada masing-masing sprint. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu daily scrum yang diadakan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan setiap harinya dan dihadiri oleh development team dengan durasi waktu selama 15 menit. Pengujian black box adalah sebuah metode pengujian software yang fokus di bagian fungsionalitas sistem. Tujuan dari tahapan ini yakni memeriksa bahwa sistem dapat bekerja sesuai requirement. Pengujian black box mempunyai teknik pengujian lebih dari satu. Salah satunya yaitu ekivalen partitioning. Teknik inilah yang akan penulis gunakan dalam melakukan pengujian sistem. Teknik equivalence partitioning merupakan sebuah metode pengujian perangkat lunak yang menggunakan masukan di masing-masing menu pada sistem. Yang pertama adalah selanjutnya guys. Mari. Kemudian ada Scrum Method. Ini ada beberapa datanya. Sudah pembahasannya adalah tahapan yang pertama dalam metode Scrum, yaitu membuat sebuah produk backlog. Fitur-fitur yang tertera dalam produk backlog pada tabel 1 didapatkan berdasarkan kebutuhan sistem melalui proses pengumpulan data dan diurutkan berdasarkan prioritas kebutuhan sistem. Perancangan sistem pada penelitian ini sprint akan terbagi menjadi 3 tahapan, di mana panjang tiap satu sprint yaitu 10 hari. Berikut rincian dari sprint 1 sampai 3.
Ya, ada sprint backlog yang pertama, ada desain diagram UML, yaitu membuat use case diagram, activity diagram, class diagram. Estimasi waktunya ya sekitar 0,5 hari. Maksudnya berarti setengah hari ya? Setengah hari gitu. 12 jam. Yang kemudian ada login, jadi kita membahas skema database, membuat desain UI, terus menerapkan UI ke dalam coding testing. Nah, estimasi waktunya adalah 1 hari dan untuk testingnya adalah setengah hari. Kemudian ada register, yaitu membuat skema database, membuat desain UI, menerapkan UI ke dalam coding, dan kemudian testing. Untuk membuat skema database-nya setengah hari, membuat desain dan menerapkannya ke coding 1 hari, dan testingnya setengah hari. Total berarti 8 hari ya? Iya. Oke. Estimasi waktu kerjaan item backlog yang didapatkan pada tanggal 2 yaitu 8 hari. Ya, kemudian untuk sprint backlog yang kedua kita data membuat home, yang membuat skema database, membuat desain UI, menerapkan UI ke dalam coding, dan kemudian di testing. Mulai di data produk, membuat desain UI, menerapkan UI ke dalam coding, dan kemudian testing. Yang kemudian ada shopping cart, yang membuat skema terlebih dahulu, kemudian membuat desainnya, dan kemudian lanjut ke coding dan testing. Untuk estimasi waktu pengerjaan item backlog yang didapatkan pada sprint yaitu 8 hari. Yang kemudian di sprint backlog yang ketiga ada check out produk yang teksnya sama, hampir sama dengan lainnya. Kemudian ada informasi pembayaran dan menu contact us. Untuk waktu pengerjaan pada sprint yang ketiga totalnya sama, yaitu 8 hari. Jadi kelihatan ya di sini ya, di setiap sprint, di bagian sub sprintnya itu selalu ada testing, ya kan? Karena memang setiap kali kita ngerjakan satu komponen gitu ya, itu selalu ada testing dulu. Dan di sini setengah hari tiap testing, ya kan? Oke. 8 kali 3 berarti ya. Ini sprintnya 3 kali aja kan ya? Sprint backlognya 3 ya. Berarti 8 kali 3 24 hari ya. Oke. Selanjutnya yaitu continue. Tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu dari Scrum. Pertemuan diadakan dengan pembahasan mengenai progress sprint backlog yang telah diselesaikan. Progress sprint backlog yang telah diselesaikan akan dipresentasikan dalam bentuk bundle chart. Data yang disajikan dalam bentuk bundle chart yaitu nilai ideal text, remaining, dan actual text. Dilihat pada gambar 2 bahwa garis actual text dan garis ideal text remaining pada hari pertama sampai hari ketiga sejajar dengan, sehingga dapat dikatakan bahwa tim telah bekerja dengan cukup baik karena waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, garis actual text pada hari keempat sampai hari ke-10 terlihat berada di atas garis ideal text remaining. Hal itu disebabkan karena terdapat teks yang memakan waktu lebih dari estimasi waktu yang ditetapkan. Meskipun begitu, seluruh teks pada string 1 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan garis ideal teks remaining selanjutnya, garis aktual teks pada hari ketiga sampai hari ke-10 lihat berada di bawah garis ideal teks remaining, sehingga dapat dikatakan kinerja tim cukup baik karena dapat mengerjakan teks sesuai dengan target waktunya. Selanjutnya yaitu Gordon chart, yaitu pada string 3 dijelaskan pada gambar 4 bahwa garis aktual teks pada hari ke-1 sampai hari ke-10 dalam string 3 terlihat berada di bawah garis ideal teks remaining, sehingga dapat dikatakan kinerja tim cukup baik karena dapat mengerjakan teks sesuai dengan target waktunya. Tahap keempat pada penelitian ini yaitu string review. String review berisikan pertemuan yang membahas mengenai hasil kerja pengembang selama 1 sprint. Sprint ini hasil dari sprint review pada sprint 1 sampai 3. Kemudian selanjutnya terdapat diagram. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 aktor yang dapat digeneralisasi menjadi user, sebagaimana dijelaskan pada gambar. Aktor yang pertama yaitu ada pelanggan baru,
Pelanggan baru adalah user yang belum melakukan registrasi akun. Pelanggan baru dapat menjalankan beberapa aktivitas, yaitu melakukan registrasi akun, di mana ekstern dari use case ini yaitu use case login serta melihat informasi katalog produk. Aktor yang kedua yaitu disebut sebagai pelanggan lama. Pelanggan lama merupakan user yang sudah memiliki akun. Pelanggan lama dapat menjalankan beberapa aktivitas seperti login sistem, melihat informasi katalog produk, melihat detail produk di mana Itu bukannya tiap apa entitasnya harus berhubungan ya? Entitas maksudnya entitas apa? Bulatnya di dalam Registrasi login. login ke informasi katalog kan biasanya harus ada apa? Oh iya harusnya ada ini, ada bawahnya harusnya. Mungkin orang yang nulis juga lupa. Maksudnya yang dari jurnalnya itu loh. Kemudian ada activity diagram. Pada activity diagram di atas yang menjelaskan mengenai alur login user. Oh tapi tadi itu use case kok, bukan diagram. Kalau diagram kan harus ada ini ya hubungannya. Kalau use case kan lebih ke fitur-fiturnya. Beda kan use case diagram sama flowchart. Dan database akan melakukan validasi username dan password. Selain itu, user dapat melakukan pemesanan dengan mengisi form pembelian dan melakukan transaksi pembayaran maupun hanya sekedar melihat-lihat produk yang ada. Ini ada kelas diagramnya, yaitu kelas diagram untuk database-nya ya. Jadi ada kategori dengan primary key-nya adalah ID kategori, terus kemudian ada nama kategori, terus kemudian kategori ini berhubungan dengan produk. Jadi di dalam produk ini ada itemnya kategori, yaitu nama kategori sebagai foreign key-nya untuk menghubungkan antara dua tabel. Terus kemudian ada nama barangnya, ada barang, deskripsi, jumlah barang gitu. Nah, kemudian dari produk ini ada hubungannya dengan sistem. Nah, di sistem ini ada nomor pemesanan. Nah, kemudian ada ID barang, ID kategori, ada nama toko, ID user, dan ID transaksi. Nah, di sistem ini kenapa banyak sekali ada tulisan 4G? Karena di sistem ini saling berhubungan dengan setiap tabel dari database-nya. Jadi setiap database itu berhubungan dengan sistem. Jadi untuk mengambil data yang ada di tabel lainnya gitu. Nah, nanti ketika di tabelnya sistem ID barang dan lain-lain itu bisa diambil. Jadi ID barangnya berapa, ID kategorinya berapa, dari toko mana, siapa yang beli, ID transaksinya berapa, itu semua akan tercatatkan di dalam tabel sistem. Nah, kemudian ada user. User ini adalah yang tempat database untuk menampung data-data penggunanya itu siapa aja gitu. Dan ada ID transaksi. Jadi setiap ID transaksinya itu akan tercatatkan atau terambil oleh database-nya tabel user dari tabel transaksi itu sendiri. Sedangkan kalau tabel transaksi yaitu untuk mencatatkan data transaksi dari penjualan dan lain-lain. Terus kemudian ada feedback, yaitu nama pengirimnya, email dan lain-lain. Itu tidak ada. Lanjut. Kemudian ada hasil sprint review keduanya, yaitu tahap sprint selanjutnya, yaitu sprint 2 yang berisikan UI pada menu detail produk, shopping cart, gitu ya. Bisa dilihat gambarnya itu tampilan-tampilan UI-nya dari segalanya, dari menu home-nya ya. Jadi user dapat melihat produk secara keseluruhan atau melihat produk berdasarkan jenis kainnya. Jadi bisa di sort gitu ya. Nah ini bagian filter harga. Next. Itu dia website berarti ya? Iya. Oke. Website. Hasil sprint review 2. Selanjutnya merupakan menu detail produk. Pada menu ini user dapat melihat foto produk, harga produk, stok barang, dan alamat penjual. Selain itu, pada menu detail produk, user dapat melakukan pemesanan dengan menginputkan jumlah pemesanan. Ketika user telah melakukan pemesanan, maka produk yang dipesan akan secara otomatis masuk ke dalam menu cart. Menu cart berisikan informasi produk yang telah kita tambahkan ke dalam cart. Produk yang telah ditambahkan pada menu cart dapat kita hapus
fokus untuk menggagalkan pembelian serta melihat dan mengkonfirmasi jumlah tagihan pembelian sebelum melakukan pemesanan. Oke, yang selanjutnya ada hasil sprint review 3. Nah, di sini yang pertama ada form take out sama pemesanan berhasil. Jadi di sini merupakan sprint terakhir sebagai penutup antara pada tahapan sistem review pada sprint 3 berisi pada menu form take out dan proses transaksi. Nah, di sini ada isinya ada kode transaksi, nama, nomor telepon, alamat, kecamatan, provinsi, kota, provinsi dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu pada menu pemesanan berhasil itu dalam menu ini user mendapatkan pengumuman mengenai pembelian produk seperti total tagihan yang harus dibayar, transaksi, informasi rekening pembayaran, dan alamat lengkap penerima. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa tabel, di antaranya ada tabel pengujian halaman produk. Dalam tabel pengujian halaman produk ada aktivitas pengujian, yaitu yang pertama memasukkan data produk yang akan dipesan pada kolom quantity, kemudian tulis at depan. Kemudian ada dua, yaitu tidak masuk kolom quantity produk dan langsung tulis at depan. Kemudian yang tabel kedua ada pengujian halaman 4. Untuk aktivitas pengujiannya, yang pertama mengatur produk depan, yang kedua klik check out. Kemudian untuk tabel yang ketiga ada pengujian halaman form CO. Untuk aktivitas pengujiannya, yang pertama memasukkan data dengan benar pada seluruh kolom, kemudian klik bayar. Kedua, memasukkan salah satu atau seluruh kolom, kemudian klik bayar. Jadi metode sekarang ini ditutup pada tahapan sprint memulai prospek. Hal ini dilakukan sebuah pertemuan untuk mengkaji proses berjalannya sprint dengan waktu durasi maksimal 2 jam. Yang dibahas yaitu mengenai hal-hal yang telah berjalan dengan baik, hal yang ditemui selama sprint dan penyelesaiannya. Berdasarkan pada pembahasan dari penelitian ini, jika penggunaan metode Scrum dalam membangun sistem informasi penjualan produk UMKM dapat memberikan kemudahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target waktu yang telah ditetapkan selama proses pengembangan sistem sebagaimana yang telah dijelaskan pada rundown chart. Selain itu, ketika produk mengalami perubahan atau perbaikan, sistem dapat dikembangkan pada sprint selanjutnya. Hasil pengujian sistem pada penelitian ini tidak terdapat kesalahan fungsional pada sistem, sehingga tiap-tiap menu pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Ya, dari kami, terima kasih.